LC lu. Iya beneran itu LC-nya yang sering gue main. Cakep sih mas emang. Soalnya gue kalau ngeliat itu wah pengen juga. Nah kalau si almarhum A ini dia itu ya banyak sugestinya. Kayak model dia jadi centong sayur. Jadi cengcorang. Pernah jadi Batman. Nah, pernah ngerayap juga di inian di comberan. Pernah satu lagi udah tinggal berdua doang. Jadi yang lainnya itu ya kita tuh ada 6 orang. Katanya mau nangis. Ah, Katanya mau nangis. lalu masih. Iya. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Jejak Backpacker, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman dan sudah disertifikasi standar nasional Indonesia. Kali ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang saya percaya kalian pasti sudah kenal dengan narasumber saya kali ini, karena narasumber saya orangnya benar-benar biasa di luar. Ya, penasaran dengan narasumber saya? Kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Bolot. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar Bang Bolot? Alhamdulillah sehat Mas. Makin gemoy aja nih. Wah, iya Mas. Biasa mandor. 02 berarti ya? Iya siap. Bang Bolot, waduh, Ya. kemana aja Bang? Ya alhamdulillah Mas, saya masih sibuk-sibuk aja di luar-luaran biasa nyari nafkah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi tapi yang halal-halal kan ya Bang? Insya Allah. Insya Allah halal ya. Amin. Oke, Bang Bolot, kali ini banyak nih penonton-penonton kita yang nanyain juga Bang Bolot nih. Bang, undang lagi dong Bang Bolot nih. Orangnya lucu katanya. Ganteng, senyumnya juga manis katanya. Oh ya siap, nanti kita undang lagi gitu Bang. Makanya saya beberapa kali ya saya undang Bang Bolot, tapi baru sekarang nih ketemu jodoh waktunya nih Bang. Iya benar Mas. Malum lah sibuk Mas. Siap. Oh ya, buat teman-teman saya ada informasi sedikit. Jadi host kita Bang Ale saat ini sedang kurang sehat, atau bisa dibilang ya lagi ada penyakit yang sedang diderita Bang Ale, dan alhamdulillahnya kemarin sudah dapat tindakan ya di rumah sakit. Sekarang sudah pulang ke rumah, tinggal masa pemulihan. Jadi saya minta sama teman-teman tolong bantu doanya, semoga Bang Ale cepat sembuh dan bisa ketawa-tawa lagi sama kita di sini ya. Oke, itu aja. Oke Bang Bolot, Ya. ada biasanya Bang Bolot ceritanya pasti bikin perut ngocok nih. Telur kali. Ada cerita apa nih Bang kali ini Bang? Ya kalau soal cerita sih sebenarnya banyak kan. Kayak Mas kan, ya saya kenal Mas udah lama gitu. Mas itu pengen tahu gitu di balik saya sebagai konten kreator itu aktivitas apa sih gitu kayak kan. Iya betul. Mas itu selalu nanya gitu. Cuman Iya. nggak sempet saya kan ceritain gitu karena jarang ketemu kita Mas ya. Betul betul. Ya, kalau Bang Ale mungkin udah berapa persen udah tahu lah masa lalu saya gitu ya kan. Iya. Yang saya udah bawa ke podcast itu saya pernah jadi anak pang juga. Betul. Terus pernah ya pacaran sama Kak, itu yang selain horor ya. Iya iya iya. Sampai akhirnya saya nikah gitu kan. Nah sekarang ini yang mau saya ceritain tuh tentang ya kenakalan masa muda sih Bang Ale. Oke. Gitu mau ceritain tentang sahabat gitu. Jadi cerita ini bertentangkan dengan mohon maaf Oke. seperti itu. Terus juga ya kayak kurang juga ada juga Oke. gitu. Terus sama kayak sampai kehilangan teman lah. Oke. Teman saya tuh sampai meninggal karena ya tersebut. Innalillahi Gitu. wa inna ilaihi raji'un. Iya masih. Oke. Jadi yang mau diceritain ya masa-masa remaja ini ya. Iya masa-masa remaja itu. Ya seperti remaja sekarang ya Mas ya model gitu ya. Mungkin memang terbilang kalau yang namanya narko itu bakal ngerusak kita gitu ya Mas ya. Betul. Makanya saya pribadi memang menjauhkan apa itu yang namanya narko itu. Karena apa ya? Saya juga paham. Saya konten kreator dan saya juga lagi merintis. Kan nggak lucu Mas ya kalau misalnya kita lagi ngerintis tiba-tiba kita ketangkap masalah kayak gituan ya kan. Betul. Alhamdulillah memang dari dulu memang sudah dijauhkan. Jadi saya mau cerita tentang si teman saya ini. Oke. Kita sebut aja inisialnya si A. Oke. Jadi saya sama dia ini memang dulu itu sebagai ya dibilang sahabat kecil tuh sahabat kecil. Temen nongkrong bareng lah gitu. Jadi
sisi baik buruknya kita udah tahu semua gitu. Dan yang mencetuskan saya untuk menjadi konten kreator nih sebenarnya dia. Gitu. Kenapa dia itu menginginkan saya itu untuk menjadi konten kreator? Karena dia tahu potensi saya. Jadi saya tuh jatuhnya kalau dia bilang itu multitasking. Multitasking. Bener, apapun bisa. Oke. Gitu. Dia tahu saya ada dulu pernah berkecimpung di ranah praktisi, kayak perdukunan kayak gitu. Cuman kan itu nggak lama ya, nggak terlalu lama. Akhirnya kesini-sini ya kita berpikiran buat, kita bikin konten horor aja yuk. Karena lu ada potensi nih. Gimana caranya bakat lu ini dijadikan wadah di sebuah konten, kali aja menghasilkan gitu ya kan. Ya cuma saya pikir lagi, ya sekarang ya namanya market, penjualan kan, jadi kan penjualan ya kan. Kalau misalnya kita gagal pun kita nggak boleh putus asa. Gitu. Terus akhirnya saya nyoba konten gitu sama dia Bang Ale. Bang Ale udah inget ya Allah, Bang Ale sehat-sehat Bang Ale. Ya, amin. Apa namanya? Kepikiran untuk konten. Pertama itu kita di explore Mas. Bagian explore itu dulu tuh kita rumah-rumah terbengkalai. Jadi kayak masuk ke tempat-tempat yang benar-benar orang bilang, di sini angker nih. Coba lu survei terus lu explore, kali aja ada sosok gitu. Nah sedangkan si A ini memang dia itu almarhum itu terbilang suka juga sama dunia horor, tapi dia lebih skeptis. Oke. Dia nggak percaya sama kayak gitu-gituan. Tapi setelah berkecimpung, ya kita ngalamin explore tuh sudah hampir 73 lokasi. 73 lokasi. 73 lokasi. Itu Jabodetabek doang ya, belum keluar. Belum keluar ya. Alhamdulillahnya dari situ dia punya pemikiran, wah, kayaknya horor bener ngejual nih. Cuman di situ di saat kita ngerintis itu sempat jadi kesalahpahaman. Kita sempat ya ribut kecil lah. Karena ya tidak sesuai gitu dengan apa yang kita expect gitu kan. Karena terlalu menggebu-gebu di awal. Kita nggak tahu bahwasanya kita jadi konten kreator itu emang usahanya itu Mas. Contoh kayak saya punya channel sendiri mati gitu ya kan. Nggak bergerak ya. Satu karena pasti memang ada kendala dari saya pribadi gitu. Nah makanya dari dia ini dia bilang gini. Kalaupun memang ini udah berjalan kita coba konsisten aja loh. Cuma saya udah wanti-wanti nih sama dia. Oke lah kita jalan. Cuman gue minta sama lu. Tolong berhenti dari dunia kelam lu. Dunia kelam gue yang mana? Contoh, lu masih mengkonsumsi. Dan yang kedua, ya lu masih ada efek samping kayak model emosinya gimana sih masih kalau orang pakai kayak gituan. Ya, jadi labil. Udah berjalan nih, konten udah berjalan ceritanya. Udah hampir berapa ya? 1000 subscriber ceritanya. Nah, dia nih udah mulai kayak gimana sih kalau kita bilang itu apa sih Mas kalau misalnya baru ngerintis di awal tiba-tiba star syndrome. Betul, dia jadi star syndrome. Dari situ udah tuh Mas dia ya mungkin kita dapat duit dari pinggiran sana sini gitu kan. Tuh saya belum ke podcast. Belum ada ke podcast. Itu dia setiap konten itu selalu gunain dia barang-barang seperti itu. Sampai akhirnya saya nggak nyaman kan. Saya selalu nasihatin. Gue kan kita udah komit ya gitu. Kita udah komit di awal. Janganlah kita pakai kayak gitu-gituan. Emang kenapa? Ya sekarang gini aja. Lu baru ngerintis aja udah pakai dosis seperti itu. Gimana nanti kalau kita udah tenar? Suatu saat kalau misalnya kita sampai ada apa-apa, apalagi berurusan dengan pihak kepolisian, kayak gimana hidup kita? Kita dari orang susah semua. Saya tuh selalu nasihatin dia tuh Mas. Sempet selek, cekcok. Terus dia bilang gini, ya udah kalau misalnya memang lu nggak mau jalan sama gue, lu bikin aja sendiri. Gue pengen tahu, lu bisa nggak? Akhirnya saya bikin sendiri tuh. Sempat ribut lama tuh Mas sama dia. Nggak dengar kabar. Dengar kabar tuh dari temen. No, temen lu no, si YouTuber no katanya mabuk di Pangkalan. Serius lu? Iya lu datang ke sono. Posisi udah OD Mas. Posisinya tuh jadi kayak dia tuh udah lemas, udah bener-bener udah nggak bisa udah nggak bisa bergerak gitu. Jadi kita tuh harus evakuasi sama temen. Saya nggak nanya-nanya dulu kenapa lu bisa kayak gini. Dia jawab, ya semenjak gua pecah sama lu gue jadi stres nih. Gue nggak mau ngonten, gue nggak ada ide. Kan di awal gue udah bilang sama lu, kita bergerak jalan bareng, konsisten gitu.
Terus sampai pada akhirnya dia nyoba berhenti tuh. Pas sudah mau naik ke 2000 subscriber ceritanya. Dari situ kita mencetuskan, oh cobalah kita live. Live itu live horror waktu itu. Sempat sampai beberapa video kita live horror itu sampai ketahuan dia tuh dalam kondisi yang bener-bener kayak orang yang mabuk. Jadi pas live itu dia naik tuh ke atas pagar Bang. Mas. Dia naik ke atas pagar. Jadi pagar itu kemungkinan tingginya itu bisa sampai 2 meteran ya. Pagar besi. Itu dia di atas. Dia ngoceh-ngoceh sendiri sambil live. Dia ngomong, mana nih setan begini. Kondisi dia tuh beler ngomongnya. Saya ditelepon sama temen. Tolong tuh bilangin temen lu. Kenapa dia lagi naik tuh di pagar. Itu kondisi saya masih lagi kerja. Saya sampai akhirnya izin balik. Udah. Gue nyamperin ke sana, singkat ceritanya gitu. Saya samperin ke sana, kondisi bener udah beler. Udah mabok parah. Lu ngapain ngonten? Ini gue dari viewers gue udah dicekal banget nih. Maksudnya gara-gara lu kayak begini nih, nama kita jadi jelek. Akhirnya bubar. Saya buat channel sendiri. Udah lama nggak ketemu sama nih anak. Datang pernah ke rumah tuh ngomong, gue lagi deket loh. Sama siapa? Sama Elsie. Jadi naik dosisnya tuh Mas. Dari narkotik terus ke LC ini saya dengerin ya kan. Kenapa? Kok lu bisa? Lu kan udah punya anak, lu udah punya istri. Ya bisa gimana? Mainannya enak loh. Jadi gitu ya kan. Emang kayak gimana enaknya? Ya enak pokoknya. Ya udah. Lu jangan sampai maksudnya terlalu dalam. Lu mau main ke sana takut jadinya konsekuensinya bakalan parah ke lu. Bahkan meninggalnya beliau ini, almarhum ini saya nggak tahu. Dia itu bisa terbilang, ya mohon maaf ya, kayak HIV. Amit ya Bang Bayi. Karena dari badannya gemuk sampai kurus, sampai habis gitu. Badannya dia bener-bener udah kayak yang kelihatan dari full daging, udah tinggal setengah daging doang tuh. Jadi tulang tuh udah kelihatan, kulitnya dia juga udah kering banget gitu. Pas sakit sempat datang ke rumah ngobrol. Gue gimana ya Lot biar keluar dari kayak beginian? Maksudnya gimana? Jujur tuh buka-bukaan sama saya. Ya gue masih konsumsi Lot. Konsumsi apaan? Konsumsi kayak gitu-gituan. Maksudnya ya barang. Dan gue sekarang lagi gila LC nih. Dan kebetulan LC yang sering gue pakai ini kemungkinan lagi terjangkit HIV. Ya mungkin kita mikirnya gini, masa iya LC bisa kena HIV? Bohong kali saya gituin. Ya nggak tahu juga gue, tapi gue main sama dia terus Lot. Kesini-sini tuh badan gue digerogotin katanya. Makin kesini gue kayak ngerasa badan gue nih mati rasa. Kok bisa sampai mati rasa? Ya iya, karena sekarang gini, gue napakin kaki gue mijak kaki gue ini, itu udah nggak ada rasanya Lot. Kok bisa sih? Ya udah tuh akhirnya kan karena memang saya kan masih berkecimpung sama teman-teman yang ya ahli kayak gituan lah, maksudnya pengobatan. Saya tanya begini-begini, itu penyakitnya nggak ada. Tapi divonis sama si dokter itu, teman saya ini pertama itu kena gejalanya stroke. Oh, kena stroke. Iya, mendekati stroke. Mungkin karena konsumsi obat-obatan itu kali Mas ya. Kita kan nggak pernah tahu dia konsumsi apa gitu. Nah, terus setelah itu teman saya ini sempat berapa bulan nggak ketemu lagi main ke rumah. Jadi memang dia itu kondisinya setiap malam itu sering ngojek. Aktivitasnya dia ngojek, pulang malam jam berapa gitu. Jadi sambil dia tuh kayak konsumsi minuman beralkohol. Jadi selalu nggak sadar setiap hari. Tapi saya selalu tanya, kenapa lu kok selalu konsumsi kayak gitu-gituan? Ya sekarang kalau gua konsumsi Lot, kalau gua nggak neken itu, ya otomatis badan gua nggak fit. Oh, udah ketergantungan dia nih. Bener, udah ketergantungan. Saya nasihatin lagi. Gue takut nggak ketemu lu doang bro. Ya lu teman gue, teman dari kecil, tahu busuknya gue gimana, baiknya gue gimana, gue juga tahu lu gitu. Ya mau kayak gimana, gue maksudnya udah jatuh kayak gini Lot. Gimana ya, gue harus kayak gimana? Udah lu berhentilah. Lu berhenti, nyoba berhenti, sakit stroke dulu di awal. Sakit stroke di awal, terus sempat saya disuruh ke rumahnya dia, nggak bisa. Karena apa? Saya sama istrinya nih nge-crash.
nggak akur. Karena si almarhum ini selalu ngebawa image buruk ke mantan ke istrinya. Image. Jadi kayak dia minum pulang, ini diajarin sama si bolot. Padahal wallahi mas nggak pernah saya ngajarin dia. Selalu kalau datang ke rumah dia yang bawa minuman. Cuma selalu saya tolak. Saya tolaknya dalam arti kata apa? Ya lu katanya mau sembuh, tapi lu masih konsumsi kayak ginian. Itu gimana bro? Ya mau kayak gimana? Balik lagi ke omongannya dia. Gue udah gak bisa putus dari itu. Karena memang kalau gue putus pun sehari badan gue pernah sakit. Makanya pas mikir kayak gitu, saya bilang gini, coba deh caranya kayaknya kita ke pengobatan alternatif gitu. Nyobain ke pengobatan alternatif tuh punya temen. Gak cocok di dia. Gak cocoknya karena apa? Karena dia konsumsi obat, bukan obat dari tempat si alternatif itu. Masih neken-neken narko itu masih dia. Ya. Masih neken ya susah lah saya bilangin. Saya lepas deh lu. Yaudah lu terserah lu dah. Lu udah gua bilang suruh berhenti tapi lu masih ngejalanin. Ya terus mau kayak gimana lagi Lot? Kata dia kata dia harus kayak gini. Ya udah deh berhenti dulu berhenti nih ceritanya di narkoba ini. Main lah ke tempat LC itu. Yang LC itu ngomongnya katanya lagi sakit katanya. Terus badannya kondisinya tuh yang udah nggak gimana ya, udah nggak bisa bangun. Memang pas saya datang ke sana tuh kondisi si apa namanya si LC-nya ini jadi badannya tuh kayak luka-luka mas. Oh kayak budukan gitu. Bukan buduk, jadi kayak borok. Ih. Jadi merah bercak merah gitu, jadi kayak cacar. Kayak cacar cuman melebar. Model kayak borok lah kalau kita bilang gitu ya. Eksim kali ya. Bisa jadi kayak gitu. Makanya saya tanya, itu LC lo? Iya beneran itu LC-nya yang sering gue main. Cakep sih mas emang. Saya gue kalau ngeliat itu, wah pengen juga. Jiwa muda mas. Ya kan, kapan lagi. Pas ngeliat, ini LC lo? Iya. Montok juga ya kan. Lu mau emang apaan kondisi lagi sakit begitu masa gue antem juga ya nggak mungkin lah gue antem. Ya udah gini aja, ada temennya, dikenalin sama temennya. Oke. Pas dikenalin sama temennya, saya kan nggak mau karena apa, titel dia aja saya udah tahu buruk banget gitu. Saya kulik nih akhirnya si teman saya ini, si temannya si cewek itu. Saya kulik, saya tanya, memang teman saya ini si almarhumah ini, memang dia tuh sering kesini? Iya bang, sering kesini. Sering main sama si cewek itu. Dan yang saya tutupi sampai sekarang, nggak taunya dia main etep mas. Gokil. Ya, Tuh ya. tahu terah diapain lah ya kan, kayak begitu kan. Itu tuh udah dosis parah mas, itu udah candu parah. Mas saya bilang sampai obat apapun yang masuk ke mulut dia selalu dibuang, nggak masuk gitu. Saya tanya-tanya lagi, cuma itu doang? Banyak. Jadi kayak dia tuh gunain, ya mungkin kalau dibilang lama tuh kayak kan lama kita dengar-dengarnya kan, kayak model kayak TM, kayak ya apa tembak baru-baru ini kita dengar gitu. Berarti ini anak dosisnya udah parah. Saya nggak ngomong tuh ke keluarganya, nggak ngomong ke keluarganya, nggak ngasih tahu ke adik-adiknya, saya nggak bilang sama dia. Terus sampai pada akhirnya saya dengar cerita dari tetangga, lu nggak jengukin sahabat lu tuh, kenapa emang? Stroke. Serius? Iya stroke. Saya datang ke sono, tangannya udah gini mas. Usianya berapa sih emang bang? Ya beda setahun sama saya 34, saya 33 dia 34. Masih muda ya. Ya iya. Terus dari situ saya tanya, kok lu bisa sampai separah ini kenapa sih? Masih nggak jujur. Jadi ini anak nih, kalau saya bilang tuh penuh dengan apa ya, kebohongan. Iya. Jadi dia nggak mau cerita ke temennya sendiri. Padahal saya di situ kan selalu cerewet sama dia, selalu bawel karena apa? Ya dia ini udah sahabat kecil saya sih mas. Bener, memang dari kecil temen yang paling pertama saya temuin dia, bukan orang lain. Nah kembali ke ceritanya, jadi pas ketemu dia posisi stroke itu, masih gila kelakuannya. Lot, gue pengen kata dia gitu. Lu pengen apa? Pengen kangen mentil. Anjir ya kan? Lu yang bener aja, lu kondisi sakit bro. Kok lu masih pengen kayak gitu-gituan? Ya mau kayak gimana Lot, kata dia. Gue butuh nih. Lu
sakaunya di mana nih? Lu sakau di atau di nih? Dua-duanya sih lo. Tapi burung gue udah nggak bangun. Kata dia gitu, burung gue udah nggak bangun. Ya nggak bangun mungkin karena ada efek obat. Jadi memang dari dokter tuh nggak tahu gitu model. Jadi kayak dia tuh dibikin hawa nafsunya nggak ini lagi, udah nggak mengalir lagi. Makanya pas dia hawa nafsunya menggebu-gebu itu nggak bisa dicurahin. Dia nggak cerita nih, nggak cerita ke mantan istrinya tuh selalu nyari tahu. Cuma saya kan gimana ya, ya namanya temen kan. Saya lihat dia udah pernah gagal sekali dalam berumah tangga. Saya nggak mau lah istilahnya sampai teman saya ini gagal kedua kalinya. Gitu, karena apa? Omongan yang saya sampaikan ke dia itu kenyataan. Kenyataan dalam arti kata gini. Nih, lu juga nikah. Kondisi lu selingkuh mulu. Ini nggak akan lama nih. Sampai dia punya anak 2. Itu hamilnya tuh berdekatan nih Mas. Hamilnya tuh berdekatan. Akhirnya pecerai. Nikah lagi. Yang kedua. Sampai ngobrol sama dia lagi gila juga sama cewek. Mati lu. Main cewek mulu. Serius. Ya namanya mungkin tuh doa kali Mas ya. Mungkin tuh doa ya benar saya kehilangan teman saya. Sampai meninggal ya mungkin Allah ngasih jalannya lu harus berhenti di sini. Karena kalau lu gue biarin hidup ya mungkinan lu bakal lebih parah dari ini. Gitu. Nah, terus teman saya ini pas waktu gejala-gejalanya dia sakit, gejala-gejala dia sakit udah dirawat nih di rumah sakit, udah nggak pernah ada kabar ke saya itu, udah nggak pernah ngasih kabar, nggak pernah ngasih info, ngasih infonya tuh ke teman saya. Jadi si almarhum A ini dia tuh nggak mau ngabarin ke saya karena takut diomelin, karena dia tahu saya yang paling rewel. Nah akhirnya dia ngabarin teman saya yang satu lagi. Minta obat dong, minta tolong nih masih bolot kayak begini-begini, minta obat herbal. Saya kasih tuh ke dia. Emang kenapa kok dia nggak ngomong aja ke gue? Dia takut diomelin sama lu. Kata lu rewel banget. Ya wajar lah. Demi kesehatan teman gue wajar gue rewel. Karena apa? Jujur gue pribadi pun memang dulu gue peminum. Sama kayak dia. Cuma gue nggak main dosis kayak dia. Karena apa? Dia ini udah di luar, bener-bener udah di luar batas kemampuannya dia. Sampai konsumsi barang kayak gitu-gituan. Jujur saya Mas ya, mungkin dari dulu sampai sekarang yang namanya make ijo lah masih tahu ya, teman-teman di luar juga pasti tahu. Itu aja bisa terhitung jari dulu zaman muda. Kalau kecubung mungkin iya dulu sering. Kalau zaman-zaman kecubung tuh sering. Sama si almarhum pun dulu juga kayak gitu, sering-sering pakai kecubung gitu. Karena apa ya, mungkin itu pengobatan yang paling murah dan gratis. Benar, itu pengobatan paling murah dan gratis. Gak bayar ya. Nah benar, karena kalau kita jalan dikit ke kebun, kita ketemu nih, wah ini nih kayaknya buah kuldi ini nih bumi kan gitu. Setiap habis konsumsi itu kita berubah-ubah maksudnya kita bisa jadi cencorang, bisa jadi centong sayur gitu ya kan. Jadi seru gitu. Kalau kayak narkotika itu model ya, kalau kita udah pakai itu kadang kan mungkin kalau kita bilang tuh kayak model kayak garam itu katanya kan sampai nggak bisa tidur gitu sampai beberapa hari. Nah kalau model yang tembakau itu kan katanya kan sugestinya parah. Ya kalau kita bilang ya lebih baik kalau lu mau konsumsi gitu udah herbal aja. Kecubung ya. Iya. Karena apa? Ya kecubung itu bisa mengekspresikan hidup lu gitu. Lu mau jadi apa gitu? Apa yang lu pikirin? Sekarang yang lu pikirin misalnya lu pengen jadi artis gitu misalnya, lu konsumsi deh tuh. Itu tuh style lu pasti bakalan sosokan artis. Padahal pada dasarnya tuh gembel. Yang pengen nokip nggak punya duit. Lucu Mas ya. Waktu waktu masih pakai herbal sama dia tuh sugesti tuh parah. Contoh kayak saya pribadi pernah meluk tiang listrik gitu kan, meluk tiang listrik terus saya mikirnya saya tuh inian apa namanya bambu orang kayak model ada partai-partai kayak begitu. Oh, iya. Ya sampai saya pakai sepatu boot plastik dulu tuh. Pernah saya ngalamin. Kalau si almarhum A ini dia itu ya banyak sugestinya kayak model dia jadi centong sayur.
jadi cengcorang, pernah jadi Batman, nah, pernah ngerayap juga di inian di comberan, pernah ngerayap di comberan, masuk gorong-gorong, saya nongol tuh di atas, lu ngapain? Gue lagi apa namanya kok buntut gue panjang gitu. Saya tanya kenapa kok buntut lu bisa panjang? Jangan-jangan gue gapi mempor. Gapi mempor tau kan mas ya? Yang buntutnya warna-warni itu, Slayer itu. Kalau sampai ke situ sih pikirannya, kagak tahu gue kepikiran aja mulut sambil maaf. Kalau jadi cincorangnya itu kocak mas ya. Kalau jadi cincorang di jalan ceritanya habis neken nih. Habis neken itu si kecubung itu. Dia duduk dulu diam, mikir. Gue mau ngapain ya kata dia. Ya lu mau kemana? Mau beli rokok gue mau ke warung, tangannya begini mas ya. Tangannya begini ya kan. Main kisah gue mau banyak banget mas ya. Bener banyak banget. Lucu gitu. Sampai jalan main ke rumah temen. Temen nih kondisi sadar. Kondisi yang parah tuh saya sama dia. Jadi kita tuh beli bir. Kita campur sama satu kecubung. Kita makan nih, kita potong-potong. Jadi modelnya kayak jambu gitu. Kita pakein garam. Makan bareng-bareng tuh. Ekspres itu di 1 jam 30 menitan. 30 menit lebih. Tiba-tiba tangan dia selonjor. Saya tanya, lu ngapain? Masa gue jadi centong sayur? Saya asumsinya gini. Jangan-jangan karena dia sering order food nih. Dia ngeliat centong nih. Jangan-jangan dia ngeliat centong, dia centong sayur, makanya dia jadi kayak cosplay bener mas ya. Kayak begitu badannya dia. Wah gokil dulu. Jadi anak ini tuh bener-bener kalau kita ajak vibesnya buat kayak minum, ada reaksinya. Gitu. Pernah lagi saya ajak lagi minum di tempat teman saya, balik ke lapangan. Sampai mau ke musola, cerita kita mau sholat isya. Maghrib tuh kita nocip dulu ceritanya, minum dulu. Udah nyampe musola, saya nyari nih anak kemana. Saya lagi di tempat wudhu, nih anak kemana. Jangan-jangan pulang lagi, nggak taunya lagi muntah-muntah di depan masjid. Weh. Oh Pak Ustadz, saya ditegur. Lo temen lu ya? Iya lu pindahin daripada gue tendang lu Pak. Saya seret aja pulang lu, jangan bikin gua malu, ayo pulang. Kagak jadi tuh sholat maghrib. Nah saya kembali lagi ceritanya pas lagi stroke mas ya. Jadi pas dia lagi stroke itu dia tadi bilang gue lagi pengen main nih sama si perempuan ini. Terus saya bilang juga sama si temannya perempuan itu, si LC itu, ini masih ketemu nggak sama si I? Kita bilangnya I aja, inisialnya I. Udah enggak bang. Kenapa? Pindah ke kampung, katanya meninggal. Si LC-nya ini ya? Si LC-nya ini. Langsung saya kepikiran ke teman kan. Karena teman tuh kondisinya badannya udah habis. Udah bener-bener kayak yang dia mau bergerak dari kasur aja udah gak bisa. Tapi mungkin karena waktu itu jiwanya dia semangat. Dikasih ya positif lah, pikiran positif sama orang-orang sekitar gitu. Sempat bangun. Sempat dia bangun, sempat sadar. Sempat sehat, masih sempat tuh dia ngojek aktivitasnya dia. Terus sebulan gak ketemu, saya ketemu lah ceritanya. Tuh ke rumah. Di depan pagar tuh kita masih sempat ngobrol. Bolot, saya keluar. Kenapa? Saya kan manggil dia Onge kan. Kenapa Nge? Gue minta wifi lu dong, password, kata dia gitu. Gue nyampe rumah gue nyampe nih, kata dia gitu. Gue kehabisan data, oh yaudah. Saya ituin dah, saya aplikasiin. Terus dari situ kita ngobrol-ngobrol, lu gimana kondisi lu? Ya gue udah sehat bro, kata dia. Ya udah berhenti ya. Iya gue berhenti, gue denger omongan lu lah. Ya udah lu berhenti, jangan kayak gitu-gitu lagi. Karena apa? Kalau lu masih kayak gitu, lu lihat kemarin dampaknya sampai kayak gitu. Itu tangannya kondisinya masih yang stroke itu. Nah terus mungkin karena memang dunia malamnya dia masih ngojek. Ngojek malam tuh pulang paginya tuh kerja. Enggak, dia udah nggak kerja gitu. Sempet dia ngupdate status di Facebook itu kalau nggak salah. Mungkin hidup gue nggak akan lama lagi. Jadi kayak dia tuh udah feeling gitu. Udah ada tanda ya. Terus saya giniin. Saya komen apa gitu. Kalau nggak salah saya komen gini. Emang lu udah ada orang dalam? Maksud lu gimana? Ya iya lu
ngaji kagak, sholat kagak, emang lu ada orang dalam biar masuk surga, saya gituin. Kalau ada sih nggak apa-apa lu mati, jangan dulu, gue masih butuh lu temen. Apaan lu, gue hidup aja nyumpain gue mati mulu. Ya iya, karena lu pakai narkotika. Kalau lu nggak pakai itu, gue bakalan nyumpain lu sehat terus. Bener dong ngomongan gue. Ya akhirnya kita sempat ngobrol lagi, nongkrong bareng. Jadi kalau kita mau ketemu tuh, jadi sistemnya kayak orang pacaran, backstreet. Karena apa? Istrinya ini nggak demen kalau suaminya tuh masih berteman sama saya. Iya, saya bilang gini, lu sih lagian gara-gara lu tuh apa namanya image gue jadi buruk ke bini lu. Lu apa-apa, lu punya kendala apa, yang diadunya gua lah yang ngajak, gua yang kebantalan jadinya. Oh, jadi buat bantalan ya. Iya bener, akhirnya segini, besok-besok kalau misal nongkrong tempat lu aja lah biar gue bisa ngomongin yang benernya ke istri lu gimana. Karena apa, pas sakitnya dia itu istri itu kayak nggak nyentuh. Maksudnya nggak nyentuh? Jadi kayak nggak mau ngurusin gimana sih? Oh, oke. Jadi kayak nggak peduli aja gitu ngelihat dia kondisi itu udah kayak mati hidup. Orang terakhir saya video call dia pas di rumah sakit itu mata udah celong banget mas ya. Sampai saya bilang sama teman saya, ini nggak akan lama. Terus akhirnya beliau ini meninggal di bulan April tahun lalu. Oke. Ya mas saya juga kenal lah gitu kan, pernah juga di sini, pernah naik ke podcast juga kan. Pernah, di channel sebelah gitu. Dia tahu. Ya akhirnya pas setelah dia meninggal tuh sempat mas saya ngerasa satu kehilangan teman, saya sampai drop, sempat GERD saya sampai 2 atau 3 hari gitu. Itu bebayang dia terus. Bebayangnya dia tuh, jadi saya sakit, kondisi saya seperti ini tuh kayak yang dialamin teman saya. Kenapa saya bisa berpikir kayak gitu? Karena ketika dia sakit, saya ngeliat kondisi dia ini payah. Dan kondisi saya sakit kemarin tuh payah juga mas. Saya ngigonya tuh katanya, gue pengen nyusul si A. Oh. Bener. Akhirnya tuh ketolong satu klinik tuh. Saya makasih banget. Mungkin kalau pada hari itu saya nggak ketolong, saya nggak tahu karena apa, di perut tuh udah parah banget. Udah bener-bener sakitnya tuh yang udah di puncak banget. Saya ketolong dari situ. Jadi keingetan dosa-dosa yang pernah kita lakuin bareng. Iya. Contoh kayak saya nih, saya nge-silent teman saya ini, si almarhum A ini main sama. Saya kan silent dari istrinya. Saya nggak ngomong sama sekali. Karena apa? Kalau saya ngomong ke istrinya takutnya nanti jadi ya namanya berumah tangga kan, teman saya hancur. Salah juga, saya juga udah menyadari kalau itu tuh salah. Iya. Tapi ya mau kayak gimana, saya sudah mengingatkan teman. Di sini kondisi saya sebagai ya orang di tengah-tengahnya dia, penetral. Tapi dianya nggak mau dengar, mau kayak gimana? Kalau orang udah tambeng diceritain tuh susah. Sedangkan waktu itu kondisinya pas ketika si almarhum belum meninggal ini, ya mungkin ya si itu memang terkesan banget sama dia gitu mas. Benar. Jadi saya nggak tahu kalau dia tuh ada main sama warga. Saya tahu-taunya itu gara-gara itu ketemu sama saya. Jadi ini ya masih satu ruang lingkup kita. Gitu di tongkrongan itu. Cuman dia itu sebagai salon. Oh, iya. Dia kayak nyukur rambut, kayak apa. Iya. Jadi kita tuh ditampung di situ mas. Jadi anak-anak muda yang sepantaran saya ini ditampung buat nongkrong di sana. Karena apa? Mungkin dia kesepian. Kesepiannya tuh karena ya mungkin dia hidupnya sendiri, nggak ada keluarga gitu. Dia buka salon nyari temen, di situ kan dia dibully. Akhirnya teman-teman saya lah yang ngumpul di situ. Tapi di balik itu semua saya nggak tahu kalau teman-teman saya tuh ternyata ada gimana ya kalau kita bilang kayak simbiosis mutualisme model gitu. Jadi mereka tuh saling membutuhkan. Tapi yang parah ini si almarhum A ini gitu. Saya dapat ceritanya tuh dari si dia ini, dia ngobrol sama saya. Ketemu di salah satu tempat, saya nggak sengaja papasan sama dia. Dia nanya, si A kemana? Kenapa emang teh? Saya kan manggilnya teteh. Kenapa teh? Ya tuh gue semalam habis main sama dia. Serius? Iya. Emang gimana teh kronologinya? Saya tanya tuh ya kan. Ya jadi dia itu kalau dibilang tuh dicekokin minuman dulu. Si dicekokin minuman. Dicekokin minuman karena apa? Waktu pas saya kan pernah dicukur di tempatnya dia. Pernah dicukur di tempat dia waktu itu. Dicukur rambut saya, habis cukur itu kita
ada yang namanya facial Hmm. gitu. Saya bilang ini apaan sih kayak begitu. Saya nggak ke situ karena nggak kepikiran ke dunia esek-eseknya gitu. Jadi setiap dia mijit, jadi abis nyukur tuh ada sistem mijit. Iya, iya. Tangan saya ini di kedadainnya dia. Oke. Jadi kayak sengaja gitu kan, dalam hati saya isinya juga cuma kapas juga pakai tempel-tempelin. Nggak nafsu gue, lu laki gitu saya mikir. Terus dari situ saya nyoba untuk mengurangi untuk nongkrong di situ. Karena saya tahu pada dasarnya ya yang namanya ya kalau kita bilang itu kan penyakit ya. Kenapa saya bilang penyakit? Karena bakal nular. Iya. Serius, pasti bakal nular. Saya ngurangin. Nah, teman saya ini si almarhum tuh main ke situ mulu. Jadi aktivitasnya itu setiap hari tuh dia tuh pulang ngojek. Iya kalau nggak salah pulang ngojek, dia nggak kerja, main mampir ke situ mulu. Dia main mulu tiap hari Mas ya. Mungkin saya pikirnya dia tuh kena penyakit ini tuh bukan dari si LC ini. Iya. Bisa terbilang dari si W ini. Karena saya tanya sampai detil banget. Pas si W itu cerita, emang Tete udah OP gitu, maksudnya ganti kelas. Ya enggak bang, tetep loh bang, matahari kita yang dihajar. Katanya gitu. Itu kan penyakit ada di situ semua Mas ya. Iya, iya. Nggak tahu kenapa si anak ini, si ya ini ngomong, gue pengen banget tuh tiap hari sama temen lu bang. Karena apa? Bener dah, jago banget. Jagonya dalam arti kata apa nih? Iya, di ranjangnya jago banget. Dan udah gitu berdampak. Berdampak ke si almarhumah ini. Nah sekarang kayak saya sama Mas E, kita laki-laki lah. Tiba-tiba kita lagi ngobrol bercanda-bercanda. Dia megang kita. Oh. Cet, gitu kan kaget dong. Iya. Saya sering dapat kayak gitu ya kan. Itu tuh udah dampak. Maksudnya itu tuh udah dampak. Saya bilang gini, gue nggak suka kalau lu bercandanya kayak gitu. Yo elah, emang kenapa sih cuma bercanda dong? Gue geli. Bukannya apa. Kalau sama perempuan ya gue welcome aja. Ya lu batangan. Lu sama lu, gue punya tebu, lu punya tebu gitu. Ngapain lu megang tebu gua gitu. Terus kata dia, ya elah, nikmatin aja kali. Ya ampun. Penyakit, betul kan? Betul kan, berdampak kan akhirnya kan. Akhirnya saya bilang gini, udah lu jangan main ke sana lagi. Lu tuh udah berubah parah bro, udah drastis parah banget. Ini lu dari kalau udah enggak, LC lu udah enggak. Sekarang lu lari ke sana. Ini tuh lebih parah lagi. Tapi dia masih aja yang kayak, ya Lot mau kayak gimana? Enak lah, pokoknya apa yang disampaikan tuh serba. Ya gimana sih Lot? Namanya enak. Ya kita sebagai teman, sebagai penasehat digituin kan kayak gimana Mas? Pasti kita mikirnya rada jenuh juga. Karena apa? Omongan gua nggak nyampe di lu. Coba lu dengerin gua. Bukan gua Tuhan, bukan gua siapapun. Maksudnya gua di sini, lu lihat gua dalam kondisi yang gua sebagai penasehat lu. Lu mau denger gua ya silakan. Nggak mau denger, ikuti alur lu. Tapi kalau lu mati jangan nyalain gua. Pas ketika dia mati, keluarganya nyalain saya. Dan kenapa sampai saya naikin ke podcast ini Mas? Biar dia denger. Biar dia dengar keluarganya. Karena apa? Saya nggak terima dong. Ini gara-gara nongkrong sama bolot sampai mati salah satu keluarganya. Iya, iya. Makanya saya bilang, ini pertemanan gue ini udah parah di sini. Kenapa? Karena satu menyangkut dengan narkotika, menyangkut dengan LC, dengan dia juga sampai kematian. Itu tuh bukan dari gua, karena mungkin ya udah jalannya Allah buat negor temen gua sampai begini. Sampai akhirnya dia diakhirin hidupnya. Jujur kalau dibilang gua nggak sayang sama teman gua, sekarang gua nggak nasehatin temen gua. Apa itu arti sebuah kata gua nggak sayang sama teman? Gua selalu nasehatin dia. Bener Mas, saya kurang sakit hati gimana? Karena apa? Orang tuanya mikir, wah, gara-gara nongkrong sama dia nih, jadi nggak beres anak gua. Sekarang, wallahi Mas, ketika dia datang ke rumah saya pun, di rumah saya tuh selalu saya jamu orang-orang yang nggak pakai kayak yang minum-minuman kayak gitu. Paling saya sediain suguhin kopi, bangsa-bangsa kayak cemilan. Nggak ada yang alkohol-alkohol kayak gitu. Dan kalau saya ajak dia keluar pun, nggak ada yang namanya berkecimpung dalam dunia wanita. Kita konten kreator. Paling kita nih keluar nih pasti kalau lagi ada ide, oh iya kita konten yuk begini. Atau kita podcast yuk begini nih. Jadi kita tuh saya tuh nggak pernah ngebawa dia tuh menjerumuskan untuk ke hal-hal seperti itu. Tapi saya yang disalahkan. Wah, jujur dibilang sedih Mas.
Kenapa saya bilang sedih? Karena apa? Keluarganya nggak tahu cerita aslinya seperti apa. Sampai akhirnya saya dijauhin dari teman saya. Terus juga teman saya juga istri jadi ngejauh gara-gara ya hal seperti itu. Makanya saya gini, kalau memang nggak tahu cerita, saya pernah tuh diomelin lah sama salah satu keluarganya. Lu sih lagian temen lu diajak begini-begini. Wallahi saya nggak pernah ngajak, nggak benar. Kondisi saya tuh orang yang sadar diri. Saya nggak punya apa-apa. Kalau saya harus ngelakuin hal yang seperti itu nggak mungkin. Udah gitu saya juga kan dekat sama orang tua saya juga tahu aktivitas saya setiap hari seperti apa. Pernah nggak saya pulang dalam kondisi yang saya tidak sadar diri? Nggak pernah. Karena apa? Memang saya dari dunia seperti itu memang tidak menjalani. Contoh kayak saya makan narko enggak. Minum pernah. Terus kayak saya pakai konsumsi obat-obatan kayak gitu nggak pernah. Pas saya kenal sama dia aja ini, teman saya ini yang dari kecil ini berubah tuh mungkin dia pas dari zaman-zaman SD, dari zaman tokipan minuman itu harganya berapa ya? 7.500 atau 15.000 gitu lupa. Dari situ dia tuh udah naik dosis. Naik dosisnya tuh contoh kayak dia gunain narko lain, barang-barang narkotika lain kayak pil-pil kayak gitu. Cuma saya kan nggak ikutin ranahnya dia. Dia tuh yang selalu kayak, wah pokoknya lo abis pakai ini ganteng lah, selalu ngedoktrin. Cuma nggak keikutan mas ya. Nggak pernah keikutan. Karena apa? Saya pintar memilah tongkrongan. Saya jadi kalau misal teman saya tahu nih ada yang pakai barang-barang kayak gitu, lebih baik saya ngindar. Karena apa ya? Mungkin gue nggak pernah ngalamin bader di hal itu, tapi gue tahu dampaknya. Jadi lebih baik gue minggir aja. Kalau gue tetap di situ, gue akan terjerumus dan gue nggak akan tahu ke depannya seperti apa. Makanya jujur mas, wah kalau dibilang sedih pengen nangis sebenarnya. Temen yang sebaya saya mati semua. Sisa tinggal saya sama teman saya. Satu lagi udah tinggal berdua doang. Jadi yang lainnya itu ya kita tuh ada 6 orang. Katanya mau nangis. Ah? Katanya mau nangis. Lalu mas Ya. yang dilap yang bawah. Takutnya yang bawah yang basah. Enggak, jangan. Enggak, saya enggak. Saya kan kuat. Ya pegang lah. Oh, iya, saya kuat. Saya mandor kuat. Oh siap. Itulah mas ya makanya jadi megang gini. Ntar lu dah saya pinggirin takut ngocok banget mas. Sialan banget, makanya ini jangan sampai saya diketemuin sama orang ini, saya wanti-wanti nih pokoknya. Ya paling gitu sih mas saya ceritanya mas ya. Ya bang, wah sedih sih ya, sedih. Yang bikin sedih sih kehilangan sahabat sih ya. Betul mas. Ya tapi sebelum dilanjut kita kirim al-fatihah dulu buat almarhum ya. Semoga dosa-dosanya diampuni. Amin. Dan yang pernah punya salah dengan beliau ya tolong dimaafin ya. Amin ya Allah. Ya. Jadi kalau bicara narkoboy terutama yang pakai jarum suntik. Iya. Itu memang orang yang udah terkena itu tuh udah nggak bisa dipercaya bang. Iya. Ya. Dia akan membohongi dirinya sendiri dan juga orang lain. Orang yang udah kena jarum suntik, orang yang udah nggak bisa dipercaya. Nah iya, mohon maaf mas ya, saya potong. Kemungkinan di era saya itu kan mungkin berkurang ya mas ya. Contoh kayak hal yang seperti itu kan adanya di eranya mas ya mungkin. Masih lebih paham ya kan. Jadi memang dampaknya seperti itu mas ya. Iya. Ya betul bang. Jadi dulu waktu saya masih kuliah ada juga tuh bang teman dekat, wah teman kental lah. Dan memang awalnya saya nggak tahu kalau dia ternyata pemakai itu bang. Iya. Jadi banyak tingkah laku dia yang udah aneh nih. Biasanya dia kalau main ke kosan gitu kan dulu kosan saya buat base camp juga kan. Nah dia tuh kalau izin ke kamar mandi tuh bisa lama, bisa berjam-jam. Ngocok? Nggak tahu. Ngapain tuh? Oh iya yang tadi. Itu dia. Ya kan? Yang kedua pernah dia juga punya penyakit kayak korengan gitu bang di badannya dia, lingkaran itu hampir melingkar. Dan itu saya dengar kalau korengnya itu bertemu setelah melingkari badan itu bertemu, dan itu nyawanya nggak bisa ditolong tuh. Sampai seperti itu mas ya? Sampai seperti itu. Terus kayak yang tangan tuh kayak ada garis-garis. Ya itu ini apa namanya, imajinasi dia. Sampai gitu ya? Sampai ya itu dijilat lagi sama dia kan. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Terakhir yang saya dengar ya OD gitu. Dan memang semua apa yang dia omongin tuh nggak
nggak ada yang benar, nggak ada yang bisa dipercaya. Dia minjem uang, dia ngejualin barang-barang gitu kan, sampai ya orang tuanya sendiri ya dibohongin gitu. Iya. Jadi ya dari situlah saya taunya orang yang udah kecanduan itu tuh udah nggak bisa dipercaya. Jadi kayak dia punya dunia sendiri, betul gitu Mas? Betul. Yang sama efeknya dengan sekarang ini yang lebih mengerikan itu adalah slot. Oh iya, bener. Saya lihat kok efeknya kok sama ya. Parah kalau itu. Sama kayak gitu. Dia mulai membohongi orang gitu kan. Segala cara dia lakukan gitu. Untuk mendapatkan duit. Untuk mendapatkan duit. Benar. Gitu. Ngeri lah. Iya. Tapi Bang Bolot nggak waktu dicukur sama waria itu bener nggak sempat begituan? Gimana Mas? Sekarang Mas nih tangan Mas ditempelin ke dadanya dia mungkin pakai itu nggak ada rasa kenyal-kenyalnya Mas. Nggak ada rasa yupi kenyal tuh nggak ada. Bener-bener kayak tempe apa sih tempe garing ya? Tempe bukan tempe keras, kayaknya tempe baru udah ini udah lama dijemur. Nggak ada rasanya. Jadi pas ketika memang saya pernah merhatiin dia tuh, dia pernah buka baju ya sewajarnya laki-laki biasa. Ya, jadi memang nggak ada buah dadanya, nggak ada. Itu penyakit sih itu. Ya iya, makanya nafsu dari mana? Sorry ya, boti itu memang penyakit ya, mengerikan. Parah ini. Parah. Apalagi mainnya dari matahari, ya itu udah sumbernya penyakit. Parah ya. itu, pokoknya semua di situ. Ya. Tapi memang sampai sekarang keluarganya almarhum image-nya selalu jelek ke Bang Bolot ya. Ya, karena apa ya? Satu ngajarin, mungkin si keluarganya itu berpikirnya ngajarin saya maksudnya ngajarin dia tuh untuk main judi online juga. Dia juga main judi online, main wanita juga, main narko. Cuma kalau masalah tentang narko dengan wanita ini saya nggak cerita. Oke. Jadi saya cerita itu yang soal dia tentang main judi online ini gitu. Karena apa ya? Saya cuman mau kayak gimana ya? Cuman mau ngasih tahu doang. Maksudnya kalau ini anaknya lagi gila judi online. Jadi kalau misalnya dia mau minjem duit, mau apa, jangan dikasih. Karena apa? Selalu minta ke keluarga. Jangan kan ke keluarga, ke teman juga minta. Di saya pun minta, cuma saya nggak kasih. Karena saya tahu dia tuh selalu ngomong, feeling gue lagi bagus nih. Ngapain? Gak usah lah. Gue kan udah pernah gue udah pernah mengalami. Ngapain? Lu makai terjun di situ lagi. Ntar kalau kayak gue kehilangan semuanya, baru lu ngerasain. Lah kalau ini bukan yang bener-bener apa ya? Dia kehilangan, malah dia yang hilang. Dan yang paling sedih Mas wallahi Mas kita itu dulu tuh anak band sebenarnya. Oke. Kita punya band namanya Arta. Kita tuh udah nyiptain lagu tuh hampir 12 lagu. Cuma kita nggak pernah masuk ke dapur rekaman. Karena takut sobek. Dapur rekaman gitu. Kondisinya di sana dia tuh sebagai melodis. Oke. Nah, saya drummernya. Nah, dulu tuh memang zaman-zaman ngeband itu ya, saya tuh sama dia tuh selalu yang punya ide kayak yang gue punya ide nih, gue lagi galau bikin lagu. Dulu tuh hidupnya dia seperti itu, masih seasik itu. Jadi kita selalu ada ide buat istilahnya tongkrongan tuh jadi nggak sepi, bikin lagu. Dan yang terakhir yang bikin sedih tuh dia tuh bikin lagu tentang kehilangan. Oke. Dan ini tuh pun nanti bakalan saya naikin lagunya ya. Iya, karena saya udah rekaman. Oke, sama temen udah dibawa. Sebenarnya saya pengen sedih kondisi, cuman saya genrenya saya naikin rock dikit gitu kan. Jadi saya nggak mau sedih-sedihan lah. Ini ngomong-ngomong punya band sama loh Bang. Kita juga, saya punya band nih sama Bang Ale nih. Apa nih? Jadi tim JB ini punya band sendiri. Oh ada band. Ada. Nama bandnya tuh Introvert Band. Kok bisa? Iya. Kenapa? Jadi kita tuh paling seneng ngisi acara gitu di tempat-tempat yang sepi Bang. Nah tempat-tempat yang sepi kita baru main band. Tapi kalau tempat-tempat yang ramai kita nggak mau main. Contoh orang gitu modelnya. Ya kan main stick drum juga kan, satu-satu gitu kan. Kan namanya aja Introvert Bang. Introvert Band. Nama bandnya apa? Introvert. Introvert. Fansnya apa? The Cokil. Pascol. Wah parah. Ternyata mereka punya band. Iya itu udah terkenal juga sih band kita kalau di daerah Galaxis ini. Untuk vokalis ya betul vokalis. Vokalis gitu kita semua nyanyi juga. Oh nyanyi juga. Kita semua nyanyi sambil main musik juga. Oh genrenya berarti underground qasidah gitu. Karena kan saya tahu nih genrenya Masih kan rock nih ya kan. Karena saya sering denger musik apa Masih tuh kalau lagi di
Insta story tuh ya kan musiknya keras-keras gitu ya kan. Kalau Bang Ali kan contoh dia lebih suka ke kosidahan kayaknya gitu. Makanya saya mikir gitu ya kan, under kosidah gitu jadinya tuh. Tapi tunggu lah, nanti band kita bakalan launching. Oh bakalan rilis ya Iya, lagu-lagu. Berapa album tuh kira-kira masih? ya, rencana kita mau 1 album aja. Oh 1 album. Oh itu isinya berapa lagunya? Selusin atau setengah lusin? Ya paling banyak 1 lagu bang. 1 lagu. Judul lagunya satunya apa tuh Mas? Jejak pikir. Saya tahu tuh pencetus itu tuh saya tahu tuh. Saya tahu tuh siapa orangnya tuh. Oke Bang Mulot, sampai di Iya. sini mungkin ada kesan-kesan yang nggak bisa Bang Bolot lupain nih sama almarhum, yang mungkin bisa membangun juga buat Bang Bolot waktu itu, ada nggak Bang? Ya kesan-kesannya sampai saat ini yang saya masih pikirin ya sahabat. Karena apa ya, jujur kita bangkit tuh karena sahabat, bukan karena keluarga. Keluarga itu malah ya jujur di kehidupan saya ini keluarga tuh malah bikin drop. Contoh kayak saya 4 saudara tuh nggak akur. Jadi ya teman curhat saya mau nggak mau larinya ke temen. Ya. Gitu, makanya ya segalanya buat temen. Jadi pas ketika beliau meninggal pun semua yang saya rasain tuh hancur. Hancurnya tuh bener-bener kayak yang, karena dia teman terakhir saya yang akrab nih. Dari 6 orang itu, gimana lah masih. Contoh kita punya teman kecil, tiba-tiba teman kita meninggal duluan tuh kayaknya sakit banget kayak di saya. Sampai sekarang pun saya kadang masih dimimpin dia. Oke. Sering datang ke mimpi gitu. Kadang kalau malam di pulang ojek gitu kan, dia, gue di depan rumah lu nih gitu, selalu ngechat gitu kan. Terkadang saya ngongok keluar rumah. Itu sampai sekarang sugestinya masih ke situ. Ya banyak kenangan lah ya. Kenangannya. Sama sahabat gitu ya. Iya. Memang kadang-kadang kita bisa menemukan keluarga tuh di luar. Benar, Ternyata bukan darah, ada hubungannya sama hubungan Sama darah. kita gitu kan. Ya banyak sih, saya juga banyak ngalamin kayak gitu sih. Tapi ya dari kisah ini ya semoga bisa menjadi pelajaran juga sih Bang buat teman-teman nih ya kan, yang ternyata saya baru tahu channel YouTube-nya Bang Bolot mati inilah Iya. salah satu penyebabnya ya. Betul, betul. Bukan hanya teman, kehilangan teman, ternyata channelnya juga innalillahi. Iya, karena memang udah bener-bener ide tuh sebenarnya ada di saya gitu. Cuman pengaplikasiannya tuh dia lebih banyak gitu. Jadi saya ini sama dia ini udah kayak celana sama baju lah jatuhnya. Jadi kalau yang satu hilang, udah ide yang satu ini bakalan berkurang gitu. nggak bisa jalan Nggak ya. bisa jalan. Sebenarnya bisa, cuman moodnya. Moodnya tuh yang kepikiran kayak coba ada dia gitu ya kan. Mungkin gue tenang kali gitu. Karena teman pada dasarnya ya, yang benar-benar teman batu, lu harus ribut dulu sama temen lu. Ya. Itu yang kelihatan teman. Kalau yang kelihatan berjalan lurus-lurus aja nggak ada ributnya, itu bukan teman. Kita mikirnya gitu. Ya betul. Ya semoga kebaikan Bang Bolot sama almarhum bisa menjadikan sebuah ladang pahala sih Bang. Ya amin insya Allah. Ya masalah di keluarganya mau ngecap Bang Bolot negatif ya, Ya. abaikan sajalah, biarkan aja. Ya. Saya doakan juga Bang Bolot semoga channel YouTube-nya bangkit lagi nih. Amin mas. Ya kan, jadi kita punya warna yang baru lagi nih. Amin mas. Ya kan. Ya. Rencananya masih circle gaib Bang. Selalu. Circle gaib. Ya karena circle gaib itu tercetus dari teman-teman juga gitu kan. Kenapa saya bilang circle gaib itu nama channel saya itu karena ya jujur teman-teman saya tuh kalau dibilang setan gaib ya gaib semua. Karena kondisinya kalau pas gajian hilang, giliran pada susah pada ngumpul. Itulah tercetusnya circle gaib gitu. Oh, gitu. Jadi bukan yang namanya gaib-gaib banget, enggak gaib-gaib banget gitu. Giliran punya duit lu nongol. Iya. Ya kan, nganggap saudara. Nah, itu, Iya. makanya. Kalau lagi susah, boro-boro lu mau negor. Ya. Makanya kalau manggil teman tuh nggak manggil nama. Misalnya saya ngechat teman saya nih, ngechatnya kayak gini, anak setan lu di mana? Kalau dipanggil nama gak ada yang nyaut. Giliran anak setan baru pada bangsa tuh apalah gitu. Oke. Sampai di sini Bang Bolot, ada pesan-pesan terakhir nggak? Mungkin buat keluarga almarhum ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, silakan. Ya, jadi gini, buat keluarga almarhum ya, mungkin yang paling saya utamakan tuh dari istrinya gitu. Jadi saya sama almarhum ini tidak pernah membawa dampak buruk sama almarhum. Karena apa? Ya aktivitas saya sama almarhum itu dulu itu ya kita kalau nggak ngonten, kita cuma nongkrong bareng. Dan yang kedua kita nggak adalah kayak model kayak lari ke arah narkotika.
lari ke arah ya kayak pelajaran atau apa gitu. Itu kembali lagi sama diri kita masing-masing. Sedangkan ya watak si almarhum itu memang dia suka hidupnya yang bebas. Saya pribadi ya jujur kan kayak mantan istrinya ini tahu saya tuh kalau dibilang introvert emang ya. Jadi saya tuh nggak pernah keluar rumah atau kayak gimana kalau nggak ada sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya memang saya di judge-nya seperti itu, saya membawa dampak buruk ke almarhum, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya nggak ada sama sekali unsur ngebawa teman saya atau menjerumuskan teman saya itu ke ranah seperti itu. Itu kembali lagi sama dirinya dia. Makanya sampai kayak pas kemarin dia meninggal itu, istrinya masih tetap nyari tahu kenapa suaminya bisa kayak gitu. Dan kenapa saya tutupin, mohon maaf banget karena ya saya nggak akan cerita karena kondisi istrinya almarhum itu waktu itu lagi hamil. Jadi saya nggak sempat cerita karena takut kondisinya drop. Dan yang kedua bakal berdampak sama anak yang lagi dikandung. Jadi saya minta maaf banget nggak cerita semuanya tentang almarhum teman saya. Jadi sampai saat ini kalau memang dari pihak keluarga mau ngejat saya kayak nggak bener ya itu silahkan aja. Pada dasarnya saya selalu mengingatkan teman saya untuk tidak melakukan hal-hal sebodoh itu. Paling itu aja Mas. Oke, jadi itulah ya pesan dari Bang Bolot. Semoga keluarga dari almarhum ya ikhlas lah. Amin. Ya lebih sekarang tuh lebih baik mendoakan daripada mencari hal-hal yang buruk-buruk sih. Iya, Ya kan? Jauh lebih berharga kita mendoakan almarhum semoga dosa-dosanya diampuni. Benar, Gitu Mas. ya Bang ya. Iya. Amin ya. Oke, penonton, itulah kisah dari Bang Bolot. Semoga bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman semua. Jauhi narkoboy, jauhi judi slot, jauhi minuman keras Ya, sama ya, karena dampaknya nggak bagus ya. bikin burung lemas itu. Bikin burung lemes, sama pasangan jadi nggak naik. Apa aja tuh gak naik? Ya karena imajinasinya udah iya. yang aneh-aneh ya kan. Pengalaman Mas. Oke. Untuk teman-teman yang punya cerita menarik, unik yang ingin diangkat di channel YouTube Ali Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Bolot. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama Mas. Ini meja makin jauh ini Mas. Iya ya. Ditunggu channelnya, Bang. Siap, Ya. insya Allah Mas. Kita tunggu ya. Iya. Sampai jumpa.